Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hukum Ohm. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat memahami konsep hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Apa itu bunyi hukum Ohm? Besar arus listrik I yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan, ya, satuannya volt atau yang dilambangkan dengan V yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya R. Ya. Dari bunyi hukum Ohm tadi dapat kita rumuskan, ya. Jadi ada 3 relasi variabel yang terkandung dalam hukum Ohm, yaitu tegangan dilambangkan dengan V, satuannya adalah volt, kemudian kuat arus dilambangkan dengan I, satuannya ampere, dan hambatan ya dilambangkan dengan R atau disebut juga resistansi, ya, satuannya adalah ohm. Nah, sebagaimana kita ketahui, I itu berbanding lurus dengan tegangan, ya, berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi ini rumusnya. Kemudian ini kalau kita secara matematisnya, kalau kita mau mencari nilai V atau tegangan, itu V itu berbanding lurus dengan arus dan hambatan. Secara matematis hukum Ohm dinyatakan sebagai berikut. Ini tadi rumusnya. Jika kita ingin mencari nilai V tegangan, itu sama dengan I dikali R. Kalau ingin mencari I itu V per R. Kalau kita ingin mencari nilai resistansi atau R-nya, berarti V dibagi tegangan dibagi arus, ya. Nah, ini adalah grafik hubungan antara arus dengan tegangan, di mana R-nya konstan. Ini sedangkan yang sebelahnya adalah grafik hubungan I dengan V, arus dan tegangan, di mana R-nya tidak konstan. Selanjutnya, untuk memudahkan memahami dan mengingat rumus hukum Ohm tersebut, ya, digunakan ilustrasi dengan rumus bangun segitiga sebagai berikut, ya. Jadi kalau yang dicarinya itu V, maka I dikali R. Kalau yang dicarinya itu arus atau I, V per R. Kalau yang ingin dicari nilainya adalah R atau hambatan resistansi, V dibagi I. Jadi kita gunakan rumus segitiga. Nah, aplikasi hukum ini dalam kehidupan sehari-hari sangatlah luas, terutama berkaitan dengan perangkat yang terdapat dalam rangkaian elektronik seperti TV, kipas angin, kulkas, dan masih banyak yang lainnya, ya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh, ya. Contoh soal. Sebuah rangkaian listrik memiliki tegangan dan hambatan seperti pada gambar berikut. Ya, kita lihat gambar. Ini R-nya, hambatannya sebuah lampu di sini, ya, buah lampu, di mana R-nya adalah 6 ohm. Kemudian di sini E-nya atau tegangannya sama dengan 12 volt, sumber tegangannya, ya. Nah, yang ditanya, berapakah nilai arus listrik pada rangkaian tersebut? I yang ditanya, ya. Jadi ini penyelesaiannya. Diketahui itu adalah sumber tegangannya 12 volt. Kemudian hambatannya 6 ohm. Yang ditanya adalah arus. Jadi kita jawab dari yang sudah kita pelajari. I itu berbanding lurus dengan V dan berbanding terbalik dengan hambatan. Maka I sama dengan V per R. Di sini diketahui tegangannya adalah 12 volt, hambatannya adalah 6 ohm. Maka arus 12 dibagi 6 adalah 2 ampere. Artinya, arus yang mengalir pada rangkaian ini, ya,
pada gambar adalah 2 ampere. Selanjutnya kerjakan soal berikut. Ini tugasnya ya. Ada 2. Pertanyaan pertama, diketahui nilai tegangan sebuah rangkaian sebesar 2 volt dan nilai arus listriknya sebesar 2 ampere. Berapakah nilai hambatan rangkaian tersebut? Yang kedua adalah jika nilai di tegangan voltmeter itu adalah 12 volt dan nilai arus listrik itu adalah setengah ampere atau 0,5 ampere, berapakah nilai resistansi pada potensiometer? Yang ditanya berarti R-nya ya. Selanjutnya ada 2 tugas dikumpulkan di Google Classroom. Nah, itulah tadi penjelasan sekilas tentang hukum Ohm. Thank you for your attention. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.